Nggih, pada malam hari ini mati lampu niki pas kali pembahasan kita. Nah, nopo sih pembahasan kita? Jadi kita ini sampai pada hikmah yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Mana fa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Tiada hal yang lebih bermanfaat bagi hati sebagaimana manfaatnya uzlah yang memasukkan seseorang ke dalam medan tafakkur. Niki sederhananya tafakkur itu sangat bermanfaat untuk kita berpikir tentang tauhid, tentang hubungan kita bersama Allah, hak-hak Allah kepada kita dan seterusnya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak semuanya yang saya hormati, enten Pak Kardi, enten Pak Ilham, Pak Dwi, Pak Nano, Pak Dirman, Pak Surya, Pak Andoko, Pak Johan, keliru Pak Andoko. Pak Herman nggak ada ini. Mudah-mudahan nanti datang. Nggih, pada malam hari ini mati lampu niki pas kali pembahasan kita. Nah, nopo sih pembahasan kita? Jadi kita ini sampai pada hikmah yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Mana fa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Tiada hal yang lebih bermanfaat bagi hati sebagaimana manfaatnya uzlah yang memasukkan seseorang ke dalam medan tafakkur. Niki sederhananya tafakkur itu sangat bermanfaat untuk kita berpikir tentang tauhid, tentang hubungan kita bersama Allah, hak-hak Allah kepada kita dan seterusnya. Sebelum saya baca syarah dari Syekh Asy-Syarqawi, sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa ayat Al-Qur'an terkait dengan uzlah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ingatlah tentang Nabi Ibrahim di dalam kitab Al-Qur'an. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang nabi. Niki Quran surat Maryam ayat 41. Nah, kalau dilanjutkan, niki saya baca terjemahannya karena nanti pokok pembahasannya ada di Quran surat Maryam ayat 48 dan 49. Kalau dibaca semuanya, ayatnya nanti panjang, terlalu panjang. Dia Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak pula bermanfaat kepadamu sedikit pun?" Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu.
ikutilah aku, niscaya aku tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Bapakku, janganlah engkau menyembah setan, sesungguhnya setan itu sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Bapakku, sesungguhnya aku takut azab dari Tuhan yang Maha Pemurah menimpamu, sehingga engkau menjadi temannya setan. Bapaknya menjawab, apakah kamu membenci Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti mencela Tuhan yang kusembah, engkau pasti akan kurajam. Tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Dia Ibrahim berkata, semoga keselamatan bagimu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia Maha Baik kepadaku. Aku akan menjauh darimu dan apa yang engkau sembah selain Allah. Ini bahasa di dalam Al-Qur'annya bahasanya wa'atazilukum. Aku akan menjauh dari engkau. Wa ma tad'una, dan apa yang engkau sembah min dunillah selain Allah. Wa ad'u rabbi, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Asa Allah aku nabi doa rabbi syaqiyya. Semoga aku tidak kecewa dengan doaku kepada Tuhanku. Yang 49, maka ketika dia Ibrahim sudah menjauh dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya seorang anak Ishak dan seorang cucu Yakub. Masing-masing kami angkat menjadi nabi. Di ayat 48 dan 49 ini yang kemudian dijadikan dasar adanya uzlah. Wa'atazilukum, aku akan menjauh darimu dan apa yang engkau sembah selain Allah. Jadi seseorang niku perlu untuk melihat dirinya, muhasabah dan sekelilingnya. Perlu enggak uzlah seperti Nabi Ibrahim seperti ini. Nah, uzlah niku bukan hanya sekedar menjauh, menyepi sendiri, tetapi yang paling penting itu adalah menyembah hanya kepada Allah. Nah, kemudian setelah Nabi Ibrahim ini uzlah, itu kami anugerahkan, Allah berfirman, kami anugerahkan kepadanya seorang anak Ishak dan seorang cucu Yakub. Jadi biasanya adatnya kalau seseorang itu berikhtiar dengan uzlah akan mendapatkan anugerah. Nah, itu kemudian di dalam Quran surat Maryam yang 41 kita juga diingatkan tentang Nabi Musa. Nabi Musa itu di dalam yang 51 sampai 53 Quran surat Maryam ini, ceritakanlah wahai Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang terpilih, Rasul dan Nabi. Kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Turi Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bermunajat, berbicara tanpa perantara. Kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu menjadikan saudaranya Harun sebagai nabi. Jadi Nabi Ibrahim itu ternyata Nabi Musa alaihissalam melakukan uzlah di Bukit Turi Sinai itu. Ada yang mengatakan itu gunung, ada yang mengatakan itu bukit. Dan di situ disebutkan wa qarrabnahu najiya. Nah, kami dekatkan dia dengan bermunajat. Jadi pada waktu uzlah itu bermunajat terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah munajat ini juga pernah dilakukan walaupun dalam kondisi terpaksa oleh Ashabul Kahfi. Bahasanya juga wa inti tazaltumuhum. Uzlah sama. Niki Al-Kahfi 16
karena kamu juga telah meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka berlindunglah ke dalam gua itu. Dengan demikian niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan bagimu sesuatu yang berguna bagi urusanmu. Nabi Muhammad SAW juga kita ketahui beliau juga uzlah di gua Hira. Pak Karti sampun teng pleret. Pak Ilham sampun teng pendem. Pak Herman nang kali opa. Jadi orang-orang yang menjalani laku toreko takorup ilallah disebut seorang salik atau murid, itu biasanya punya ribat-ribat atau ruangan-ruangan yang khusus untuk menyendiri. Tidak seperti zaman dulu di gua-gua, ini zaman modern. Jadi ada yang 7 hari, bahkan yang cuma ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, 21 hari, 40 hari, sampai 100 hari. Nah biasanya yang paling cocok niki Recep Ruah poso. Lah Pak, ndelek sangu anake nggo podoan piye kan. Nah oleh karenanya di zaman modern ini para guru-guru, para mursyid-mursyid ini memodifikasi itu. Nah, yang penting itu adalah menyendiri, kemudian beribadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melupakan untuk sementara kesibukan-kesibukan yang ada di luar diri kita. Pokoknya yang sekarang itu sibuk di dalam diri untuk bertafakur, masuk ke medan tafakur. Tafakur apa? Ya tafakur bagaimana diri kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Contoh yang paling sederhana tafakur itu adalah bagaimana kita meneliti diri kita, apa yang kurang dari diri kita, semacam umpamanya kok masih sering malas, sering marah, lalu kemudian ditafakuri, kemudian menjadi lebih baik lagi. Sederhana toh Pak. Jadi bukan sekedar hanya menyepi dari banyak orang, tetapi intinya adalah isinya itu sendiri. Karena ada orang yang nyepi tetapi pikirannya masih sibuk sekali. Artinya kesibukan dunia itu masih di bawah. Nah sebetulnya pada saat kita sholat, kita itu kan diberi satu ruang kita untuk betul-betul menjadi diri sendiri dan menyembah Allah. Walaupun pada akhirnya kita salam itu adalah bentuk dari sesudah kita itu mengelola diri, kita akan menjadi rahmatan lil alamin. Salam keselamatan kepada kanan dan kiri. Dengan salam kepada siapa Pak salam itu? Itu maksudnya adalah salam yang saya pahami itu adalah salam kepada alam semesta, siapapun termasuk manusia-manusia yang ada di kanan kiri kita. Jadi orang niku nek dianggap sudah baik itu kalau memang menghendaki kebaikan untuk orang lain, keselamatan orang lain. Mengapa? Karena selamatnya sendiri pun ketok. Walaupun masih ada kekhawatiran karena selamat itu adalah Allah yang menentukan. Tetapi orang-orang seperti itu kan punya tugas untuk berdakwah. Untuk menasehati orang lain, berkehendak kepada orang lain agar semua menjadi selamat gitu. Ya tentu keluarganya dulu kalau gitu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Dari lingkar terdekat. Nah, ini bagaimana caranya uzlah nih? Ada satu hadis yang mungkin akan menjadi lebih jelas penjelasan dari Al-Qur'an tadi. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada seorang lelaki mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala seraya bertanya, ayyun nas afdal? Siapakah manusia yang paling utama?
Faqala Rasulullah menjawab, rajulun yujahidu fi sabilillah bimalihi wa nafsihi. Orang yang paling baik itu, orang yang paling utama adalah seorang yang berjihad. Bahasanya kalimatnya rajulun di sini, seorang laki-laki. Tetapi nggih termasuk seorang perempuan. Seorang laki-laki yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Pak, kita itu pernah jihad enggak? Ya sudah pernah. Jenengan pengajian gini aja jihad loh. Dan kita mengerahkan daya upaya untuk ngaji. Bahkan setiap pertemuan enten kopi, enten teh, enten makanan. Nah, itu berarti jihad dengan harta. Jihad dengan jiwa. Jiwa itu bukan hanya sekedar nyawa. Jiwa itu kan bisa males, bisa pemarah, bisa bohong, bisa dan seterusnya, bisa riak, sombong dan seterusnya. Nah, mengalahkan kemalasan itu artinya kita menggunakan jihad terhadap jiwa kita agar mau berangkat ngaji. Niku nggih mboten gampang lho Pak ngaji niku tenan lho. Nggih saya sendiri merasakan kok, Nah, berarti ya bareng-bareng ini ta'awanu 'alal birri wa taqwa seperti ini. Mungkin satu males karena ada temennya gitu. Kalau temannya tambah males ya tambah gak berangkat. Tapi kalau umpamanya saya ketemu teman saya yang semangat, oh ya iyalah kita harus semangat gitu. Nah, itu orang yang paling utama seperti itu. Itu senada dengan saat Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhu linnas. Jihad itu dengan harta, dengan jiwa itu akan memberikan manfaat selain kepada diri kita pribadi juga kepada banyak orang lain. Makanya yang punya organisasi DMI ini Pak Nano semangat dong. Itu kan memberikan kemanfaatan pada banyak orang. Yang di NU juga begitu, yang di Muhammadiyah juga begitu, yang di PMII, HMI ono mboten mriki. Pak Surya di Persatuan Imam. Ya sebanyak mungkin ini semuanya kita gunakan untuk memberikan kemanfaatan. Manfaat itu dimensinya banyak. Dimensinya itu mulai dari manfaat ekonomi, manfaat kesehatan, manfaat kerukunan, manfaat dan seterusnya ya. Apapun, bahkan senyum mawon pun manfaat ya kan. Wah, orang kok lagi susah gitu, jangan senyumi kok langsung plong, wah aku disenyumi Pak Dwi ya. Gitu banyak terus plong gitu. Hal-hal itu yang kadang-kadang kita kecil-kecil gitu kadang-kadang terabaikan. Yang besar ya tentu umpamanya kita memberikan pembelajaran seperti ngaji kayak gini, lalu kemudian memberikan bantuan ekonomi, mengajak orang untuk lebih sehat dengan senam gitu. Tentu semua harus dalam koridor yang itu adalah ketaatan kepada Allah gitu. Bukan hanya sekedar ya biasanya begini Bapak. Cobaannya adalah saat kita itu membantu seseorang dengan bantuan ekonomi yang ada di dalam diri kita, kemudian semugi kan kemudian kalau kita itu memberi bantuan ngajak orang lain senam, pada akhirnya ribut dengan mengelola senamnya itu, kemudian lalai kepada Allah. Ini hampir semua termasuk berorganisasi entah NU entah Muhammadiyah atau yang lain selain NU atau Muhammadiyah apa yang lain-lain itu kan kemudian sibuk terkooptasi dengan kegiatan organisasi itu, padahal seharusnya semua itu awalnya adalah untuk memberikan manfaat karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah caranya adalah memang kita harus ada jalur lurus gitu. Kita harus nyoncong pada Allah. Pertimbangan kita mau melakukan ini itu tidak hanya pertimbangan setuju enggak teman saya, bukan hanya seperti itu. Yang pertama itu adalah Allah setuju enggak gitu loh, Allah ridho enggak, bahasanya yang lebih pas. Baru kemudian kita kelola kanan kiri itu. Nah, sehingga saat ada kerumitan di dalam
mengelola organisasi itu baliknya adalah ya sudah wis Allah kan begitu. Bahasa yang lain itu lingkaran terbesar itu adalah perintah Allah atau cinta Allah atau takut Allah, ya apapun lah yang ada di makom diri kita atau perasaan kita saat ini. Ada yang masing-masing lah kita masukkan di dalam lingkaran besar itu apapun dimensi dari kehidupan kita, sosial, masyarakat, budaya, ekonomi, politik. Jadi milih calon presiden itu ya kalau perlu diistikharah. Lho Pak kok nek diistikharah wong akeh beda. Lah sing cocok ancane nggo jenengan yang itu. Bukan yang harus yang jadi gitu loh. Nah, itu jarang-jarang Pak wong istikharah milih presiden. Lah monggo dimulai gitu. Istikharah. Nah, kalau memang kepentingannya adalah perintah Allah dalam berpolitik ini mestinya larangan Allah tidak dijalani. Apa larangan Allah? Bertikai, tengkar. Naudzubillah min dzalik kan. Kadang bunuh-bunuhan kan. Oke, dan banyak lagi gitu umpamanya mebohong. Nah, itu yang enggak boleh. Nggih. Lah, terus ujrahnya di mana ya, Pak? Ini tadi kan jihad fisabilillah. Lah, qala Sumaman. Nah, orang yang bertanya kepada Rasulullah niku setelah dijawab seperti itu, nuli sinten ya Rasul? Kemudian siapa ya Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mukminun fi syi'bin min syi'abin ya'budullah rabbah wa yada'un nasa min syarrihi. Orang mukmin yang berada di suatu bukit beribadah kepada Allah dan meninggalkan untuk menghindari kejahatan manusia, menghindari manusia dan menghindari kejahatan manusia. Berarti fitnah sudah menyebar. Ya sudah kita lari ke bukit, istilahnya ngoten. Ya tidak harus ke bukit kalau zaman sekarang. Ya sudah kalau memang politik ini menimbulkan fitnah macam-macam, saya di rumah aja. Tinggal nanti pas coblos selesai kan gitu. Nah kita ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, Pak Surya itu kan ditarik caleg ini, ditarik caleg ini. Umpamanya begitu. Iya sudah diam saja gitu loh. Kalau memang dikhawatirkan bahwa pembicaraan itu akan menimbulkan perbedaan, terus kemudian sing biasa dolan bareng gak dolan bareng, yang penting nggih wae tinggi wae kan ngoten. Nggih mbok menawi ngoten. Itu karena memang bahaya sebetulnya membahas politik di kelompok-kelompok pengajian seperti ini, kemudian di grup-grup WA itu bahaya. Karena apapun yang kita lakukan dengan informasi yang kita dukung nggak akan merubah kepada orang yang sudah sejak awal berbeda. Dan perbedaan itu sudah sejak awal sudah terbangun, entah apapun itu latar belakangnya. Makanya kemudian di grup-grup itu kalau ada orang yang membahas tentang kita harus milih ini gitu. Ya saya hanya jawab semua orang punya pilihan. Kalau masih tetap jenengan berkampanye seperti itu, apa enggak khawatir orang yang berbeda akan sakit hati kemudian akan menjadi peseduluran yang di grup. Nah, grup itu kan peseduluran. Ya, gitu. Nah, mending kita hindari. Ya kalau jenengan pingin kampanye, datangi aja rumahnya langsung gitu kan. Itu lebih baik menurut saya. Termasuk di grup berbah yang besar itu, saya juga berkata seperti itu. Karena apa? Semua temen loh Pak. Caleg-caleg itu temen kita semuanya loh. Sing iko ya temen, sing iko temen. Ya kita pokoknya aku milih hasil istikharah gitu apik. Kecuali kalau memang panjenengan jadi tim sukses, ya silakan diperjuangkan. Monggo kalau menurut saya seperti itu. Nah, niki para ulama dalam menerjemahkan apa yang di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, Imam Ghazali niku menulis ngeten iki. Ibrahim An-Nakhai menyatakan. Jadi
Imam Ghazali mengutip dari Ibrahim An-Nakhai, beliau menyatakan, pelajarilah ilmu fikih lebih dahulu lalu beruzlah. Jadi orang beruzlah itu harus punya bekal. Tidak kemudian kerungu ini langsung pingin uzlah. Harus punya bekal dulu. Nah, apa bekalnya? Nah, bekalnya kalau memang yang lebih baik mencari guru. Mencari guru-guru yang takarrub kepada Allah, yang memang faknya seperti itu. Atau kalau tidak seperti itu ya belajar dulu ilmu-ilmu dasar. Ilmu dasar itu Al-Quran, hadis, fikih, akidah. Nah, itu belajar dulu baru kemudian melakukan uzlah. Nah, karena apa? Kalau langsung uzlah tanpa bekal, yang dipikirkan apa? Lah, yang dipikirkan artinya kalau nggak ada yang dipikirkan nanti bahannya kurang, maka uzlahnya itu kemungkinan tidak maksimal. Karena sebagaimana diungkap oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi, uzlah itu adalah yadkhulu biha maidana fikratin. Yang dengan uzlah itu kita masuk kepada pemikiran, tafakkur saatan. Tafakkur saatan yang berpikir atau bertafakkur satu saat, 1 jam itu lebih baik daripada sab'ina sanatan, ibadati sab'ina sanatan. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Tafakkur 1 jam itu lebih baik dari ibadah 70 tahun. Berarti 70 tahunan kira-kira saya umur hidup. Contoh sederhana kalau jenengan itu menghasilkan sebuah hasil dari tafakkur, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kasih, yang mana kasihnya melebihi kasih seorang ibu. Kalau diibaratkan kasihnya Allah itu adalah lautan, maka kasih yang ada di dunia ini baru hanya sebatas air yang nempel di jari telunjuk saat kita masukkan ke lautan tersebut. Kita masukkan telunjuk kita ke lautan, nah yang nempel basah di telunjuk kita itulah kasih Allah yang dibagi di alam semesta ini. Nah, sisanya sisanya yang masih lautan itu akan dibagi oleh Allah saat kita di akhirat nanti. Nah, ini kan luar biasa. Nah, kalau kita itu bertafakur seperti itu, lalu kemudian sampai wajilat qulubuhum, hati kita itu ndredeg itu iya tenanan. Ini ku terasa kok Pak, biasanya terasa. Bahkan kadang-kadang salah satu ekspresinya meneteskan air mata ataupun sampai nangis gitu. Ya kadang-kadang sampai ndredeg tenan itu. Bahkan ya, kadang-kadang kulit tubuh itu sampai seperti lolos atau meleleh gitu. Itu dalam Al-Quran semuanya, wajilat qulubuhum maupun yang juluduhum, apa kulitnya itu takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sampai seperti itu. Memang tafakkur 1 jam yang menghasilkan seperti itu, tekniknya seperti apa kan nggak tentu. Nah, tekniknya tadi kan kita sudah belajar, ada ayat Al-Quran. Nah, kemudian caranya dengan uzlah tadi, mencoba menarik diri dari keramaian duniawi ini, kemudian input-input yang ada di indera, termasuk loncatan-loncatan khayal pikiran kita itu diendapkan. Bahasanya nek wong bahasanya itu khusyuk berzikir kepada Allah. Nah, kita sudah mempelajari bersama-sama bahwa tahapan zikir itu kan ada 4 atau 5 itu. Zikir ma'al ghaflah, zikir ma'al yaqdha, zikir ma'al huzur, zikir ma'al ghaibah. 4 berarti. Nah, zikir yang sampai ke medan tafakur itu yang menghasilkan diantaranya adalah zikir ma'al ghaibah. Diri kita terpesona hanya kepada yang kita zikiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpesona Pak. Bagaimana terpesona?
Kalau kita itu menonton film, menonton YouTube, kita itu menikmati film itu, maka kita biasanya hilang masuk dalam cerita itu. Saat cerita itu menampilkan cerita nangis, kita ikut nangis. Kalau kita bertafakur tentang Ar-Rahman-nya Allah tadi, maka satu saat mungkin kita akan mengatakan, ya Allah, sungguh aku selama ini tak pernah menduga betapa kasih sayang itu sampai ke ujung pori-poriku. Nyatanya kan hakikatnya itu kita pahami secara teori toh, Pak. Tidak ada sejengkal pun yang ada di dalam tubuh kita itu kecuali itu adalah kasih sayang Allah. Tapi kalau mboten dihikmati dengan cara uzlah seperti itu, zikir hanya menghadap kepada Allah seperti itu, selama ini kok mboten saged. Saya paling tidak. Jadi nek mikir tok, paham tok, niku mboten saged. Harus ada satu aktivitas zikir yang itu kemudian suasana itu membangun hal itu. Kemudian ya nur Allah akan masuk ke dalam diri kita. Kemudian akan membawa kita ke keadaan seperti itu. Jadi seringkali saya mengatakan orang rajin berzikir ribuan kali bagus, tapi harus ditindaklanjuti dengan tafakur. Tafakur tok tanpa zikir yang ini kesulitan. Sholawatan tok tanpa tafakur ditambahi ilmu-ilmu seperti ini, itu nanti mandek di suasana khusyuk dan seterusnya. Tetapi yang tafakur itu enggak. Jadi peningkatannya dari sholawatan, peningkatannya dari zikir, ngaji Al-Quran, itu nanti ke sana. Niku yang saya pahami dari banyak yang saya baca dari kitab-kitab itu seperti itu. Nggih ngoten gitu. Pak saya itu kalau zikir langsung tidur ya. Nah, itu ada yang seperti itu, Pak. Tapi ingat bahwa tidur itu adalah ada mimpi. Yang mimpi itu adalah sah untuk turunnya pelajaran-pelajaran. Kalau Rasulullah wahyu, kita pelajaran-pelajaran yang akan membawa diri kita pada wajilat qulubuhum tadi itu. Sehingga kita saat zikir kepada Allah, saat sholat, saat melakukan aktivitas keseharian, kita itu membawa pengalaman itu, membawa pemahaman itu, membawa rasa itu, sehingga saat Allahu Akbar sujud niku, wah rasanya enak. Nah ini nanti kalau di kitab yang lain itu disebutkan bahwasanya salah satu hasil dari uzlah yang isinya tafakur, dengan uzlah kemudian tafakur, isinya salah satunya adalah manisnya iman, manisnya ibadah itu. Nggih, niku penjelasan sederhananya. Sederhana napa mboten niku wau. Nggih, pokoke ngoten niku nggih. Nah, kemudian mengapa kok saya dulukan Al-Qur'an, hadis dan kisah-kisah pendalaman tentang uzlah ini, agar saat saya membaca kitab Syarah Asy-Syarqawi ini jenengan sudah punya bahan untuk memahaminya. Biasanya kan dibalik, Pak Yai yang lain kan dibaca dulu kitabnya, terus dijelaskan. Jenengan harus kebalik. Napa? Mboten enten sing gawa kitab. Niku paling enggak strategi yang saya rumuskan ngoten lho. Mungkin karena kita sarasian toh, nek mboten cocok nggih kita rembug lagi ngoten. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah. Manafa'a ora manfaati al-qalba ing ati, ai qalbal murid tegese atine murid. Fit tadhiri ing dalem bersihake diri min ghafalatihi saking pira-pira ghaflai murid kepada Allah. Min ghafalatihi lali Allah. Wal qurbi lan marek ila hadrati maulahu marang pangayomane
bendorone murid. Ora manfaati ing ati apa syai'un suwiji-wiji mislu uzlatin ngumpamani uzlah. I'tijali au i'tizalin tegese nyingkrih anin nasi saking masyarakat, saking menungso. Jadi uzlah niku menyendiri. Yadkhulu kang melbu sapa murid biha kelawan uzlah maidana fikratin ing lapangane pemikiran. Fikratin tegese pikiran sabihatin kang den serupaake bil maidani kelawan lapangan litarot tutil kolbi krono mondar mandire ati fiha ing dalam pikiran katarot tutil khuyuri kaya mondar mandire pikiran. Jadi di hikmah ini Syekh Ibnu Athaillah menyamakan yang namanya medan pikiran itu seperti medan apa? Medan itu lapangan sanes medane Pak Herman lapangan. Jadi pikiran kita itu mondar mandir Pak. Bahkan ada yang mengatakan pikiran itu seperti monyet nakal, meloncat sana ke kiri, meloncat sana, mikir waduh sawaku, mikir kono waduh anakku, waduh niku lang gitu. Enten mungkin 5 detik niku meloncat ke sana. Niku seperti kuda yang mondar mandir di lapangan, ngoten lho. Makanya bahasanya maidana fikratin, seperti lapangan pemikiran. Niku menjelaskan perkataannya nih. Nek lapangan saiki yang nggo mondar mandiri bal-balan, Pak. Ya enggak apa-apa mondar mandiri juga Mas ya. Nah. Kemudian fal muridu mongko utawi murid. Iku idza kana tatkalane ana sapa murid ana iku mukhaliton nyampuri linnasi marang masyarakat istaghola mongko ketungkul atau sibuk sapa murid istaghola mongko ketungkul apa nadharuhu peningale murid bila mahsusati kelawan pira-pira perkara kang diindra. Jadi kalau kita niku bertemu, wah aku mau kok ketok itu pecicili karo Pak Nano. Pak Nano niku mencicili saya apa ya? Nah, itu input mata kita terhadap apa yang di hadapan kita. Terus ada yang kita dengar. Jadi pikiran kita ini sibuk. Karena pikiran kita sibuk, maka hati kita untuk kita ajak untuk khusyuk niku latih susah. Nggih. Nah, itu di antara kalau mau niki belok dulu nggih. Belok dulu pembahasannya. Di antara mengapa kita itu harus wudu, itu adalah kita untuk mengendapkan hal-hal yang sebelum wudu itu loh, mau sholat gitu kan. Wis bar wudu, bar ngono nonton YouTube maneh sik urung komat. Wah, ribet maneh jane nang ngene gitu. Jan-jane ngoten, Pak. Terus bahkan kalau kita mau sholat, kita harus baca An-Nas, Al-Falaq. Kan kau tenek wong kuno gitu. Kita baca Qul a'udzu birabbin nas niku. Betul-betul nyuwun Gusti Allah sebelum Allahu Akbar itu. Ya Allah. Lindungi dari wisufi sudu rinas itu. Dari bisikan-bisikan. Gitu. Ya bisikan apa? Ya bisikan yang kalau pas sholat itu loh, Pak. Kita minta lindungan dari Allah. Bahkan kalau perlu, monggo dipraktekkan. Jadi tarik nafas panjang dulu kalau mau sholat. Anda ditindakkan. Sama kalau pas mau zikir nih. Pak, kok kayak meditasi, mboten usah dipikir. Itu cuma coro kok. Coro niku kayak mau napa oleh. Jenengan ngeten ben tenang kula nggih gawe niku, Pak. Ndamel minyak wangi. Kantuk boleh niku coro. Wah, nek minyak wangi oleh. Giliran wangi-wangiane kok berapa?
menyan wis ribut maneh. Lah iku kan kaya kelnik Pak, sing kelnik iku sing endi ngoten nek di dalem niku cara. Nah, nek zaman dulu niku nggih menyan dereng enten botolan-botolan minyak niku kan dereng enten. Tidak semurah itu kan ngoten. Lalu kemudian ono maneh sing diobong kayu gaharu dan seterusnya kan kayu cendono niku enak banget. Kapan-kapan nek malam Sabtu ndelok kayu cendana dibong ngoten. Biasanya sing akeh hubungane Pak Nanu niku. Itu ketoke enak. Engko terus kanan kirinya wis malam Sabtu kae ngopo kae kaya santet-santetan lho abune menyan wah ribet maneh. Itu cara Pak, dan cara itu bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyarankan cara seseorang untuk mengawinkan bunga kurma itu, dan kemudian Rasulullah ya aku salah, dan kemudian antum a'lamu bi umurid dunya, kalian lebih mengerti dengan urusan dunia kalian. Nah niku cara Pak. Lah pemilu niku nggih cara. Nah, cara niku zaman Rasulullah gak ono ya pacoblosane bid'ah ngono, nek repot maneh ngoten niku. Mboten niku. Jadi memang perlu penjelasan panjang lebar agar tidak salah paham. Memang kita pun juga menjaga diri. Nek memang kanan kiri niku belum bisa menerima itu nggih aja diserondol-serondol semacam ya wis gak sida Pak. Apa ndelek kayu garu kenapa gak sida kok malah ribet kan ngoten. Nah, nek wong Jawa dhisik ben wangi tenan adus nganggo kembang. Lho. Wah, iku cara niku lho. Nah, nek mung nek masalah niat niku dhewe-dhewe. Nah, memang yang jadi salah itu nek diniati kemudian ben engko aku mandi kembang kon akeh sing melu, akeh khodame. Lah niku rusak. Niku hanya untuk wangi-wangian. Bahkan kita kan juga sering mendengar nek orang mandi antara jam 12 malam sampai subuh itu apik. Ngoten to? Mandi terus ibadah nang Gusti Allah resik to Pak. Wangi to. Ayo abet tenan to nggih. Bar turu ya wis wudu wae rakaat ae lumayan kok dadak adus gitu. Wis adus keramas umpamane. Bahkan kalau dulu saya niku ya disarankan untuk memang sholat itu betul-betul baju yang dari dalam lemari. Sik wangi, ngoten wangi kan ngoten. Lah Nabi Musa mawon diminta oleh Allah untuk melepas sandalnya lho Pak. Gitu. Fakhalaq nak lain. Lepas sandalmu. Kan ngoten ta? Pas waktu mau tirakat 40 hari niku lho. Ke Bukit Turi Sinai itu diminta untuk melepas sandal. Saiki terus katanya ada kabar Masjidil Haram banyak orang sandalan masuk. Katanya umrah-umrah yang baru-baru ini gitu. Ya memang kalau masalah kemudian cuma urusannya itu suci kok Pak, ya bisa jadi kan suci toh. Wong nang kono iku dalane kering, gak ono kotoran mlebu masjid ya suci. Tapi akhlake tempundi. Ngoten lho, nek dipikir akhlak lho Pak. Rasulullah saja mengapa kok seneng wangi-wangian. Beliau seneng siwak niku nopo? Itu kan semuanya itu untuk menghilangkan yang kotoran-kotoran itu semuanya untuk menghadap kepada Allah. Tidak hanya batinnya saja yang dirisi. Rasulullah lahir batin tenan Pak. Yang dirisi lahir batin. Jumat potong kuku, potong-potong rambut. Nah itu semua niku ya luar biasa. Islam niku luar biasa betul. Ngurusane niku mulai dari hal kecil sampai hal besar niku diurus sedaya pun enten pantuane niku luar biasa. Nggih, tadi kita menjelaskan betapa kalau kita niku sibuk berkumpul dengan masyarakat, maka akan banyak yang kita pikirkan.
kecuali orang-orang yang sudah mampu mengendapkan diri dengan cepat. Pun nek pun mulai boten usah dipikir malih. Masalah organisasi kalau perlu pulang ke rumah disimpulkan dicatat, taruh pun ganti saiki kita ngadep kepada Allah. Nek saged ngoten. Iku biasane pun wong sing saged ngoten tenan. Guru kula kealian dituturi sama mbah guru kula. Guru kula niku Kyai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad almarhum. Kemudian mbah guru kula niku Kyai Haji Abdul Jalil Mustaqim yang di Pondok Peta. Peta niku pesulukan Torekoh Agung di Tulungagung. Di baratnya alun-alun niku. Guru kula, mbah guru. Nah, waktu niku guru kula niku nggih ngadu niku kok sulit sekali nggih mengendapkan pemikiran-pemikiran kemudian betul-betul khusyuk kepada Allah. Saat niku lagi bangun pondok, Pak. Bangun pondok kan saya toh. Tapi ternyata niku juga menyibukkan pikiran. Niku jihad loh nggih, jihad fisabilillah. Tapi nggih enten kesibukan di sini niku yang kemudian kalau sholat akan sulit khusyuk. Nah, saran dari Mbak Guru kula ngeten gini. Nek waktu Mbah Jamal cerita ke kita nih, ini loh Mal, ini Mal. Jadi catetan apa yang menjadi pikiran-pikiran kamu itu dicatat. Dicatat terus niku kan koyok menfolder ya Pak, kalau di komputer. Kita folder, kita sisihkan, kita bungkus, kita taruh. Nanti kalau dibutuhkan kita buka lagi. Ngoten. Nggih, monggo coba dipraktekkan. Nggih. Di antaranya dengan teknik yang tadi kalau saya. Ya betul-betul kita kalau mau sholat, mau apa niku nggih betul-betul mencoba menenangkan diri dengan nafas itu. Maka kayak yang biasanya malam Selasa niku yang kalau ke yang ya Batik sana mungkin beberapa kali ngelihat saya niku kan sok ngambil nafas dulu sebelum mulai zikir, mulai sholawatan burdah niku kan. Bahkan dalam zikir pun seringkali saya sudah meninggalkan suara, Pak. Nggih zikir tapi huruf dan suaranya pun hilang ngoten. Apalagi di lisan pun boten. Di hati itu pun di hati kadang-kadang huruf yang di hati dan suara di hati hilang. Napa? Yes, Allah. Kita mengingat Allah. Mengingat sadar. Nah, ngoten itu bisa dibantu salah satu caranya dengan nafas itu. Pak nek nganggo mboten nganggo nafas yang lain tapi yang penting seperti itu mboten napa-napa. Kan tujuannya niku to. Itu tadi. Berarti kalau nggak pakai nafas, tarik nafas, enggak apa-apa. Tuh, ini tadi saya cerita kalau saya kan gitu. Jadi kan jenengan bisa mencari sendiri. Makanya ngerokok niku harusnya. Tapi kan harusnya bisa apal loh dengan hal seperti itu, harusnya loh gitu. Tapi kan karena ngerokoknya orang sekarang kan beda dengan ngerokoknya Mbak Yai Abdul Jalil Mustaqim niku mbah guru kula niku ngerokoknya mboten pernah mandeg. Ngeten iki. Ya udah ambil lagi. Terus saat dibatin oleh salah satu tamu, katanya wali kok ngerokok terus. Dan dilalang Mbah Yai Jalil nggih waskita. Ya sik alhamdulillah ngerokok terus tapi iso zikir daripada sing gak ngerokok koyo zikir tapi gak zikir. Koyo zikir tapi koyo ora zikir. Kayak salat tapi ora salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamnaunal ma'un.
Maka layak kalau saat dikatakan tafakkaru sa'atin, berpikir tafakkur 1 jam itu lebih baik dari ibadah 70 tahun. Lah yang satu itu karena hasil dari tafakkurnya menghasilkan khusyuk, yang satu sih ribut wae masalah alhamdulillah keliru ribut ngono wae. Lho Pak, apa niku mboten perlu. Tapi itu harusnya sudah selesai. Selesai sebelum jadi imam, selesai sebelum balik. Ngoten lho. Lah gitu Mbah Jari ngoten-ngoten ini selesai sebelum balik harusnya. Jadi pun karek nerapaken gitu. Bahas masalah salah bacaan ini harusnya pun betul salah. Yang dibahas adalah bagaimana kita itu betul-betul sholat itu menghadap kepada Allah. Anta budallaha ka'annaka taro. Gitu. Al-ihsan anta budallaha, hendaknya engkau menyembah Allah ka'annaka, kayak engkau. Anta budallaha ka'annaka tarohu, seakan-akan engkau melihat Allah. Bahasanya melihat Allah loh Pak. Tapi ka'annaka. Ya, itu biasanya ya itulah yang ingin dicapai dari Al-Hikam. Termasuk salah satunya belajar Al-Hikam, wiritan, poso, riyadhah, mujahadah, itu yang ingin kita peroleh, yang agar Allah berkenan menganugerahkan kita itu kalau pas sholat anta budallaha ka'annaka taroh niku. Walau sholat malah sing didelok TV. Lho TV ini mboten enten kok Pak ya, nang ati ini TV ini. Ngoten niku. Salah sing didelok kaos ngarepe. Walah nggih. Wah kaos si Golkar ya. Aku sesuk tak gawe P3. Aku sesuk tak gawe PKB dan seterusnya. Wis repot. Wah, kae sarunge BHS ya. Aku sesuk tak gawe pabrik dhewe. Apa? SSSS. Ya gitu. Nah, nggih ternyata diri saya lah mboten ngajak-ngajak jenengan. Nggih tasik ngoten niku tasik ribut ngoten niku. Tasik seperti banyak monyet nakal. Mboten siji monyet itu ternyata di sini dong. Nah, nggih sekarang kita berupaya belajar dan ada 4 cara di antaranya yang paling umum yang disarankan oleh Imam Ghazali itu ya ngelih, melek, meneng. Sijine apa ning? Melek, ngelih, meneng, melek wis, ngelih wis, meneng sijine apa? Kok lali kula? Napa Pak Ilham? Meneng. Itu ada 4 itu. Fala yatafakkaru qalbu, fala yatafakkaru mongko ora mikir apa qalbu atine murid illa fiha angin ing dalem al mahsusat. Nggih. Wala yazalu, karena terlalu banyak berinteraksi sibuk niku wau, maka pada waktu berpikir itu sik mikir masalah kesibukan duniawi. Wala yazalu lan ora gengsir sapa murid, ora gengsir iku nadhiron ningali illa li alami syahada angin marang alam syahada. Jadi yang dilihat itu dunia ini saja, tidak bisa meningkat menuju al-khaliq yang pencipta dari alam semesta ini. Fa idza i'tazala mongko tatkala nyingkri sapa murid hum ing nas ing kasaka mongko dadi sembalik apa al-khalu tingkah wajalalan melaku apa kalbu atine murid fi alamil ghaibi ing dalam alam ghaib. Alam ghaib pripun Pak maksude? Nggih, Allah niku di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah niku yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah niku. Ghaib yang dimaksud itu. Kita kan mau sholat dan mau ibadah karena percaya bahwa ada hari setelah kematian, ngoten lho, ada hari akhirat. Nah, itu artinya kita jalan di ghaib. Mboten jalan-jalan di alam jin, Pak. Sanes niku. Ngoten.
nek ada orang kemudian malah jalan-jalan di alam jin, malah tambah kesibukannya tadi Pak. Sudah mikirin menungso, mikirin jin lagi. Tak tambah atau malah malah tambah. Kecuali yang bisa mengendapkan diri tadi. Wa qad jaa lan teman-teman tumuka fil khabari ing dalam hadis. Apa tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Ada sebuah hadis tafakkaru utawi mikir. Tafakkaru sa'atin utawi mikir setahun kalau mriki. Kalau saya pernah ada yang makna yang lain itu sa'ah niku 1 jam. Nek niki dimaknai setahun. Nggih beda mawon. Iku khairun luwih bagus min ibadati sab'ina ketimbang ibadah 70 apane sanatan taune. Wakila lan den utara ake li ummi Darda maring Ummi Darda makana ma utawi opo iku kana ana apa ma ana iku afdalu luwe utama ana iku afdalah luwe utama apa ma akmala Abi Darda ing pira-pira amale Abu Darda. Qalat mengko dawuh sapa Ummi Darda tafakkuru iku mikir-mikir utawi afdalul a'mal iku at-tafakkur niku menurut Ummi Darda. Wadzalika utawi mengkono tafakkur li annahu iku krana setuhune tafakkur iku yasilu teka sapa murid bihi sebab tafakur ilama arifati haqaiqil asyai marang ngawruhi hakikate pira-pira perkara wa ila ta'zimillah lan maring ngagungaken Allah wa ta'zimi kulli ma yurdi wa ta'zimi kulli ma lan ngagungaken saben-saben barang yurdi kang ridho yang yurdi kang ridho ing ma wa ta'zimi kulli ma lan ngagungaken saben-saben barang yurdi kang ridho ing ma sapa Allah. Ngapunten. Yurdi kang ridho sapa murid hi ing Allah. Fayaf'alu mongko nglakoni sapa murid hu ing ma wa tahkiri kulli ma lan ngino saben-saben barang yuskhitu kang dadi bendune Allah ing ma fayajtanibu mongko ngedoi sapa murid hu ing ma wayataliu lan ningali sapa murid bi sebab tafakur ala khafaya afatin nafsi marang samare piro-piro penyakite nafsu. Jadi seseorang dengan tafakur itu akan mengetahui yang pertama adalah hakikat segala sesuatu, lalu mengagungkan Allah, mengagungkan apa-apa yang menyebabkan ridho Allah, dan kemudian beramal dengan apa-apa yang diridhoi oleh Allah. Selain itu juga dengan tafakur kita itu akan menghinakan atau ngemoi sesuatu yang menyebabkan bendune Gusti Allah. Oleh karenanya orang itu, murid yang seperti itu akan menjauhi apa-apa yang menyebabkan bendune Gusti Allah. Wa yattali'u bihi ala khafaya afatin nafsi, dan dengan tafakur itu mengetahui aib-aib atau cacat-cacatnya dari jiwa kita. Ini jadi tafakur mengetahui hakikat gitu. Hakikat hidup, hakikat penciptaan alam semesta, mengapa kita dicipta, dan seterusnya. Wa makayidil adui lan piro-piro tibune musuh. Nah, dengan tafakur kita juga akan mengetahui tipunya musuh. Aku kok semangat banget nek ngaji gitu. Tiba nih dengan ngaji itu saya akan menjadi pintar. Nek kok aku jadi pintar, aku jadi ulama. Engko nek aku jadi ulama, kok aku kan terpandang. Nah, niku kan makayidil adui. Niku rekodayane setan niku termasuk seperti itu, Pak. Maka
Sholat itu adalah terminal di mana kita mengendapkan diri untuk mengoreksi sebetulnya apa yang kita lakukan sebelum sholat ini. Tapi kan biasanya kalau orang sekarang sibuk, Pak. Nggih sholat, ngoten to. Pokoke wis sholat wis apik ya. Tapi sebetulnya ada nuansa itu. Apakah kita itu betul-betul Allahu Akbar? Tadi aku mau wis Allahu Akbar tenan ora ya dalam kehidupanku. Aku sudah alhamdulillahi tenan belum? Ngoten. Nggih nek jaman saiki wangel tenan, Pak. Nggih, memang akhir zaman nggih. Wa ghururi dunya lan pira-pira pambojoke dunya. Wa yata'arrafu lan dadi ketinggal bi sebab tafakur apa wujuhul khiyali pira-pira arahe pengreka daya fitaba'udi ing dalem ngado anha saking dunya. Waya salamu lan selamat sapa murid bihi sebab tafakur minal afati saking pira-pira penyakit annasyiati kang timbul an mukhalatati ahliha saking nyampuri wong ahli dunya. Wabila uzrati lan sebab uzrah alamat kurati kang wis ditutur yang sulu bisa hasil apa atamarrunu ngelate awak alal kholwati ing atase nyepi allati kang ya utawi alati iku ahadu arkanit toriki salah sijine pira-pira rukune dalane wusul al arbaati kang papat lah niku wau yang saya sampaikan ada empat rukun untuk berjalan menuju Allah. Bin nisbati kang den nisbatake lil muridina maring pira-pira murid wa baqiha lan utawi sekerine arkan iku asumtu meneng walju lan nesu wasahrulan melek. Berarti yang satu al kholwah itu nyepi luwe melek meneng nyepi. Niki saya mboten sedaya to lemu kakean apa malah jadi ketua DPI ketua NU malah ribut ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maringi manfaat barokah dhateng sedaya niku nggih wa bihadhihi lan sebab iki wa bihadhil arba'alan sebab iki rukun sing papat mau tasiru dadi apa al abdalu pira-pira wali badal abdalan iku dadi wali badal tasiru dadi sapa al abdalu pira-pira wali badal dadi abdal iku abdalan dadi wali badal. Jadi wali badal niku menurut Syekh Asy-Syarqawi dan juga dikutip di kitab Al-Ihya Imam Ghazali itu disebutkan nggih memang kalau ingin melatih riyadhah niku nggih rukunnya 4 itu. Kok tambah angel Pak ngajine. Sampai mati lampu lho sadurunge ngaji. Nggih. Enten hubungane napa mboten kirangan lah nggih dihubung-hubungaken intermezzo mawon. Wa hada utawi iki madzakartuhu kulluhu sekabehane hada fi haqqil murid iku ing dalam hak murid alladzi kang yasluku kang dadi kang ngambah dalan wusul sapa alladzi binafsihi kelawan awak dhewene alladzi. Jadi murid itu hendaknya dengan 4 tadi itu bisa berjalan menuju wusul menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana mongko lamun ana apa alati itu tahta tarbiyati syaikhin ana ing ngisore didikane guru. Nah, kalau seseorang yang ada di bawah didikane guru pripun? Saat saya membaca ini yang terbayang dari saya kan begini. Oh, orang menuju Allah itu tidak harus punya guru. Diprotes karo Pak Nanu. Ya kudu enten gurune, Pak. Lah niki enten ngaten. Berarti kan yang tadi tidak dibawa guru secara langsung, tetapi sudah belajar ngoten. Wong urung iso maca A itu A, urung iso maca nek B ku B. Nah, kok wis kemudian nglakoni iki salah. Artinya yang tidak dibawa
seorang guru itu pun meguru hal-hal yang tadi, yang pokok-pokok tadi Pak. Wis meguru carane salat, wis meguru carane maca Al-Qur'an, wis meguru tafsir, meguru hadis, usul dan seterusnya, itu baru kemudian bisa untuk berjalan sendiri tadi. Niki lho kalimatnya cetha lho, ampun disalahke lho kula. Pokoke kudu beat Pak, kudu beat. Mboten. Mboten. Nah, nggih di antara dalil-dalilnya seperti itu. Fala buddha mengko ora kena ora min mukhalatatihi saking nyampuri seh. Jadi kalau memang seseorang itu dibawa didikan seorang guru nggih harus manut gurune. Jadi tidak bisa kemudian aku tak riyadhah dhewe, aku tak usilah dhewe, mboten saged, harus atas persetujuan gurunya. Nggih, kalau yang saya sampaikan tadi di peta Pesulukan Thorekoh Agung di baratnya alun-alun Tulungagung itu, nggih, nanti mendaftar dan daftar dulu, daftar. Nah, nanti ditentukan mau daftar berapa, 3 hari, 7 hari, 21 hari atau 40 hari, ngoten yang istilahnya tadi, atau suluk istilahnya. Nah, kalau memang biasanya akan dirunut Pak kalau di sana. Sampun dados anggota Thorekoh niki dereng. Belum, ya biasanya betul saged suluk ngene mriku tiba-tiba. Nek kula rada dablek. Langsung masuk bleng. Nah kok wani ngoten Pak. Masalahnya kula mboten anggota mriku. Karena saya beatnya di Watu Congol kali Mbah Mat. Jadi mbah guru kula teng mriku sedaya. Beda memang. Tapi itu sudah menjadi petunjuk di dalam mimpi saya sejak saya kuliah di Jogja pertama kali ke Jogja. Saya ketiduran lah Pak, istirahat di Masjid Syuhada. Dalam tidur itu saya mimpi mbah guru kula niku diparingi air. Kemudian dicegah oleh anaknya, yang anaknya sekarang jadi mursyid Thorekoh yang sekarang dicegah. Mbak menawa mboten cocok. Ternyata pihak saya mboten kene mriku ke Watu Congol. Oh, itu toh maknane gitu. Nggih. Wa mukhalatatil ikhwan, selain mencampuri guru dalam didikan guru tadi, juga bersama-sama dengan ikhwan. Ikhwan itu nggih teman-teman ya seperti ini. Atau teman-teman sak Thorekoh. Nggih. Alladzina yu'inu kang ambantu sapa alladzina hu ing alladzi ing atase murid tadi ala suluki thoriqi ing atase ngamba dalane wusul marang Allah. Fa idza dhahabat mongko tatkalane dadi ilang apa ru'unatu nafsihi, pira-pira kumprunge jiwane alati. Kalau muridnya dengan tadi itu, dengan uzlah, dengan suluk, dengan didikan guru, dengan diskusi bersama ikhwan teman-temannya tadi, kalau sudah hilang kotoran jiwanya, wasyara minal arifin, lan dadi sapa allati, murid itu kemudian menjadi minal arifin, iku setengah saking wong kang ma'rifat kabeh. Fala tadurru, mongko ora melarati hu ing murid apa mukhalatatul khalqi, nyampuri masyarakat ajmain sekabehane. Nek wis makrifat gak apa-apa. Berarti kan sama dengan hikmah yang ke-11 kemarin, gitu. Jadi hendaknya seseorang itu jangan terkenal dulu, nek terkenal nanti repot gitu. Dikelola dirinya sendiri dulu sampai tertanam akar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kuat gitu. Jadi yang ada di cabang, ada yang di ranting, semuanya itu ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang mengalir, tidak terpisah.
Jadi apapun, jadi guru, jadi dosen, jadi penceramah, jadi ketua organisasi, nggak melarati lagi, tidak berbahaya karena sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku neresep di dalam seluruh aktivitasnya niku. Kedahe ngoten. Li annahu krana seduhune allati hina idzin nalikane soro minal arifin. Tatkala seorang murid itu sudah ma'rifat layaro iku layaro ora ningali sapa alati ghairullah ing liyane Allah taala maha luar Allah wa alam lan weruh sapa sira annal fikrata ing seduhune fikir hiya ya fikrah iku ala maksudu iku den sejo wal uzlata lan seduhune uzra iku wasilatun dadi lantaran lahan marang fikrah wa mu'inatun lan ambatu alaiha ing atase fikrah summa bayana mongko nuli nerangake sapa musannaf al umura ing pira-pira perkara allati kang tusibu kang ambenerake sapa apa allati al qalba ing ati idza lam yahsul tatkalane ora hasil lahu marang allati apa tathirun bersih-bersih diri bi uzlatin kelawan uzlah wala fikratin lan ora kelawan fikir bi qaulihi kelawan dawuhe musannaf hikmah yang ke-13 kaifa yusyriku qalbul suwarul aqwan ila akhirih. Niku hikmah yang ke-13 insyaallah akan kita bahas, kita kaji lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita sehat walafiat dan dianugerahi oleh Allah umur panjang, kemudian masih berkehendak untuk bersama-sama ngaji bareng-bareng seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Monggo berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wad dhair wa ja'alna wa iyyahum minal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.